Saya sapa kita sebagaimana biasanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada merasa sukacita. Ada merasa bahagia. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Filemon. Kitab Filemon sudah dikatakan akhir buku itu, ya. Filemon hanya satu babnya ini. Jadi Filemon pertama, ya, Filemon pertama ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kita simak, ketika kita baca firman ini kita tangkap apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada minggu kita hari ini. Mari kita baca secara bersama-sama karena firman ini tidak panjang, hanya beberapa ayat, ya. Tapi judulnya ucapan syukur. Itulah judulnya di sini. Mari kita baca bersama-sama ayat 4 sampai ayat 7. 1, 2, 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah beroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kabulkan seorang. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu saya sapa kita sebelumnya. Inilah minggu yang keempat, atau tepatnya minggu yang terakhir di bulan Juni. Tepatnya di tanggal 28. Ingat, sehingga hari ini, artinya bulan ini hanya 2 hari lagi. Nah, 2 hari lagi. Jadi bulan Juni akan kita lewati. Dan ini semua anugerah Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita lewati. Sehingga ya dalam kalender gereja disebutlah ini minggu keempat setelah Trinitatis. Ya, ingat minggu keempat setelah Trinitatis. Jadi minggu-minggu yang kita jalani disebut minggu-minggu Trinitatis. Ya, tapi apa artinya itu perlu kita renungkan sekali lagi. Artinya dalam minggu Trinitatis adalah masa gereja berjumlah. Amin. Ingat, masa gereja berjumlah. Jadi dalam perjalanan kita ke masa depan, kita penuh perjuangan. Haleluya. 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 Karena menjalani hidup dalam dunia ini banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan dan segala macam dari sudut kehidupan ini, sehingga kita nggak mampu menjalani hidup ini kalau dengan diri kita sendiri. Kita tidak kuat untuk itu. Itu sebabnya, ya, ini kita sebut minggu-minggu Trinitatis. Ya, ingat minggu Trinitatis disebut orang Kristen. Minggu di mana setelah Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka Dia ada menyertai kita. Amin. Menyertai kita. Karena itu apakah yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Saya sampaikan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Mungkin Tuhan mau menguatkan kita. Mungkin mau menasehati kita.
mungkin juga untuk menegur kita. Dari hari yang sudah kita jalani, bagaimana hidup kita, kitalah yang mengenal diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Apa yang tidak kita perlu. Sehingga minggu ini berkata, engkau diajar kau ya, engkau dibuat, engkau dinasehati, tapi engkau ditegur. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca hanya dari ayat 4 sampai ayat 7 yang begitu singkat ini? Inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Allah bersama umatnya. Amin. Haleluya. Allah bersama umatnya. Firman ini disampaikan oleh Paulus kepada Filemon. Ingat, seorang bernama Filemon. Filemon ini orang yang sangat luar biasa, terkenal waktu itu. Karena dari dia ada pelayannya yang ada. Dia telah melarikan diri dari rumahnya. Itu makanya mengirim Paulus kepada Filemon tentang surat ini nanti untuk menerima seseorang yang bernama Onesimus. Dia nasihati. Tapi apa yang ditangkap oleh Paulus dari dirinya? Dari diri siapa? Dari diri Filemon ini. Haleluya. Haleluya. Dia lihat, perhatikan, dia simak kehidupan daripada Filemon ini. Dilihat ada suatu hal yang luar biasa yang ditangkap oleh Paulus dari dirinya. Karena itu maka dikatakan juga firman Tuhan bagi kita, engkau juga yang hadir ini, hendaklah engkau seperti Filemon masa kini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ada harus ditangkap dari diri kita, dilihat dari diri kita. Ada yang mau dibanggakan dari diri kita. Inilah mau sampaikan pada kita hari ini. Apa yang mau Tuhan katakan pada kita di sini yang perlu kita tangkap, yang terus seperti katakan tadi kita renungkan Tuhan dan menjalani hari-hari itu. Pada minggu yang terakhir pada bulan Juni ini, supaya aku kuat melangkah ke masa depan. Amin. Ingat, melangkah ke masa depan. Ya, kita melangkah ke masa depan supaya aku dikuatkan. Itu dikatakan. Sehingga katakan dari firman ini saya sampaikan, Allah bersama umatnya. Saya memakai kata Allah di sini karena itu yang tertulis dari sini. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Amin. Amin. Ingat, aku bersyukur kepada Allahku. Kata Allah ini memang banyak orang memakai kata Allah. Kalau ditanya agama-agama lain, siapa Allahmu? Ya, siapa Allahku. Tidak pakai Allah. Itu Allah. Tapi kalau ditanya siapakah Allah yang sesungguhnya yang dimaksudkan? Apakah Allah mereka sama dengan Allah yang kita maksudkan? Belum tentu. Karena Allah yang dimaksudkan di sini harus kita pahami siapa dia. Allah yang dimaksudkan di sini ialah Allah yang telah menjadi manusia melalui firman. Amin. Ingat ini. Allah yang telah menjadi manusia melalui firman. Ingat, melalui firman itu dia menjadi manusia. Sehingga kalau Allah yang tidak menjadi manusia, tidak melalui yakni firman itu bukan Allah yang dimaksudkan, itu Allah yang lain itu. Amin. Amin. Karena dia Allah yang kita katakan ini tadi, dia
hadir di tengah-tengah manusia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Dia ada bersama umatnya. Dia ada menyertai umatnya. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari umatnya. Sehingga Allah kita adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan kita. Sehingga di mana kita berada, Dia ada. Kita di mana, Dia ada. Karena Tuhan kita itu, apa Allah kita itu selalu bersama dengan kita. Kalaupun nanti setelah Yesus naik ke surga, ingat, kalaupun nanti Yesus naik ke surga, Dia berkata kepadanya, aku akan memohonkan supaya Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Jadi Allah ini nanti menyatakan diri melalui Roh Kudus. Dia ada di dalam diri kita, termasuk di situ anak itu ada di dalamnya. Itu makanya kalau kita baca Matius 28 ayat terakhir, kalaupun Dia sudah naik ke surga, aku menyertai engkau sampai di akhir Jangan. Enggak pernah, enggak hanya karena di dalam Roh Kudus itulah penyataan Allah dalam diri kita. Melalui itulah Allah di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kita ini bersama dengan kita. Haleluya. Itu yang mau katakan kepada kita. Dia ada senantiasa bersama dengan kita. Apa arti bersama? Di sini bersama itu adalah menyatu. Bersama itu dia tidak terpisahkan antara satu dengan lain. Di mana umatnya berada, dengan di mana umatnya berada, Dia ada di sana. Haleluya. Haleluya. Kalau Dia umatnya ya, pertanyaan apakah kita umatnya atau bukan? Itu yang pertanyaan. Itu kita periksa diri kita, akulah umatmu Tuhan atau enggak? Hanya sebutan saja kita menjadi umatnya, tapi tidak perlu berkenan dengan umatmu. Kita berkata aku umatmu, karena Dia berkata kapan kau menjadi umatku? Hidupmu pun sukamu ya, hidupmu kemauanmu ya, kehendaknya. Di mana engkau ada, enggak ada aku di sini. Engkau hidup menurut kemauanmu, kehendakmu. Kau bukan umatku. Hanya memang kau katakan kau umatmu, tapi aku tidak pernah mengatakan engkau sebagai umatku. Maka sadarkan kita hari ini, kalau kita sungguh menjadi umatnya, haleluya, Haleluya. kita ada selalu bersama siapa? Allah. Sang Tuhan. Kalau Allah itu sih, kalau gitu, kalau Tuhan ada, kalau Allah bersama kita ini, ada 3 hal. Nah ini selalu kita lihat. Saya pakai 3 saja, yang terlalu banyak. 3 hal yang mau dikatakan kepada kita dari firman ini. Ya, kita baca firman ini, bukan di luar firman. Apa yang sedang kita baca firman ini, yang perlu kita renungkan, kita mengulik, kita belajar dari kehidupan Filemon pada hari ini, pada minggu kita, pada minggu yang terakhir ini, di bulan Juni ini. Kita belajar dari Filemon. Ya Tuhan, terpuji nama. Haleluya. Haleluya. Tuh, sehingga apa dikatakan di sekali 3 hal yang dikatakan. Apa itu yang pertama? Di sini dari firman ini yang kita renungkan. Memang kita sering mendengar firman, tapi ketika teks dibaca, setelah dia berfirman dibaca teks, nggak tahu kita dari mana lagi dia ngomong-ngomong. Nggak ada hubungannya teks dengan konteks istilahnya. Ya, dibaca memang dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Sabuni memang suratnya, tulisannya, tapi bukan melalui teks yang dibaca. Melayang terus terbang dia sampai ke mana? Kan begitu sering kan? Memang dari Medan sampai ke apa? Dari ke apa? Sumatera Selatan ada jalan, tapi nggak ada hubungannya kan?
Tidak ada jalan sampai ke Selat apa ke apa Sumatera Selatan sampai. Memang terus seperti itu. Tapi apa yang katakan teks pada kita itu yang penting kita renungkan. Ini yang pertama yang kita tangkap. Yang saya tangkap di sini pertama, apa di sana senantiasa bertindak sesuai kehendak Tuhan. Amin. Itu yang pertama yang saya tangkap dari Filemon. Artinya si Filemon ini senantiasa bertindak sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu atau Allah ya, sesuai dengan Allah atau Tuhan, Dia ada bersama dia. Artinya kalau dia bersama dengan Allah itu, tentu dia tidak mau melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Iya, karena dia bersama dia. Apa yang Allah kehendaki, aku itu lakukan. Apa yang Allah inginkan, itu yang aku kerjakan. Itu yang aku berbuat, bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan keinginanku. Itu yang mau ditangkap dari sini. Dua hal yang perlu dilakukannya kehendak Allah. Ada dua hal kalau kita tangkap di sini, yakni kasih dan iman. Coba kita perhatikan sana, aku baca kembali karena singkat saja. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Ingat, setiap kali aku mengingat engkau. Siapa maksudnya? Mengingat Filemon oleh Paulus. Ya, engkau dalam doaku karena engkau mendengar tentang kasihmu. Ya, itu. Karena aku mendengar tentang kasihmu. Dalam diri siapa? Semua orang. Dalam diri Filemon. Kasihmu di dalam diri. Ya. Dan bukan hanya itu lagi, lebih lanjut, dia sana kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena Allah itu dalam firman, dia ada bersama. Sehingga dia melakukan apa kehendak Tuhan. Kita tahu siapakah Tuhan itu atau Allah itu. Allah yang penuh kasih. Yesus adalah penuh kasih. Amin. 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 Dia sangat mengasihi umatnya. Dia berikan dirinya, dia berkorban di kayu salib, mati untuk menebus dia dari dosa yang mencekamnya. Ingat, menebus dia dari dosa yang mencekamnya, bukan menebus dosanya. Sering orang berkata, Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita katanya. Untuk apa yang dosa kita ditebus? Tapi kita yang ditebus dari dosa yang mencekam. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia tidak menebus dosa kita, tapi ingat, menebus kita dari dosa itu, melepaskan kita dari dosa itu, supaya kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, maka seperti dikatakan karena berkaitan oleh Yesus pada dirinya, dia rasakan, maka dia punya iman, percaya. Amin. Dia percaya Yesus mati yang di kayu salib itu. Dia percaya mati untuk dia. Dia berkorban untuk dia. Aku percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Apalagi kita tidak pernah melihat Yesus secara mata kepala. Pernah? Tidak. Enggak pernah. Seperti katakan, aku mati di kayu salib untukmu. Dari mana kita menerima itu secara logika kita? Dia mati di kayu salib untuk menebus saya, menebus kita dari dosa. Itu apa? Itu mati kau karena kejahatanmu. Apalagi kalau kita baca dalam Alkitab, kau mati di kayu salib karena engkau dianggap oleh ahli Farisi dan Farisi ahli Taurat, kau menghujat Allah. Ingat, karena dia dianggap menghujat Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal dia dikenal siapa dia? Dia anak Yusuf, anak Maria. Rupanya kau sebutkan dirimu sama dengan Allah, sudah layak kau untuk dihukum. Memang itu aturan menurut mereka. Tapi dia tidak pernah
itulah jalan Allah yang tidak terpahami oleh manusia. Haleluya. Haleluya. Karena itu dia. Karena itu berkata, ingat belajarlah kita dari beliau. Kasih kita ini harus mendalam dalam diri kita. Kasih ini ada dalam diri kita dan ada semangat yang berkobar dalam diri kita karena Allah ada bersama kita. Amin. Tanpa Allah kita tidak bisa mengasihi secara pun, tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat. Yang ada dalam diri kita membenci seseorang, kita tersinggung dan batin kita, waduh, batin ini ayat jauh ini, amak ini luar biasa, hanya menyudutkan aku, menghinakan aku terserah. Tapi dia berkata, kasihmu yang luar biasa dan iman yang begitu hebat. Sekarang dia kata kepada kita, adakah kasihmu yang dalam diri kita? Katanya, cuma yang hari ini ada. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Angkatlah tanganmu, haleluya. Haleluya. Tapi jangan angkat saja tanganmu hanya sebagai formalitas. Tapi angkat tanganmu dari batin iman. Haleluya. Haleluya. Kalau kita sungguh kita mempunyai iman kepada Tuhan, kepada Yesus, yang punya iman katakan haleluya. Haleluya. Kita harus renungkan, dia Tuhan begitu besar kasih-Mu yang dalam. Engkau berikan dirimu, Engkau tinggalkan surga yang begitu mulia, Engkau mau mati kayak saya, Engkau dihina sebagainya. Tapi karena Engkau agar Engkau selamat, kita dibebaskan. Ini dia. Karena itu menjalani hidup kita dan kita jalani ini, ingat katanya kepada kita di sini, ingat senantiasa bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Sekali lagi, kasih dan iman. Jangan sekali-kali kendor di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Kalau kita punya kasih yang dalam kepada Allah dan iman yang kuat di dalam diri kita, kita akan berkata, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjauhkan diri kepada Tuhan. Terlebih kalau ada persekutuan kami, ibadah kami, aku akan terus hadir di sana. Terkecuali ada sesuatu yang membuat aku tidak dapat hadir. Aku harus siap menghadapi apapun, masalah apapun. Selagi masih bisa aku lakukan, aku akan kerjakan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itulah yang pertama. Kalau gitu apa yang kedua kita pelajari lagi dari sana? Yang kedua, senantiasa bertindak terhadap sesama. Senantiasa bertindak terhadap sesama. Tadi sana Paulus mengatakan, wah luar biasa, si Filemon ini melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Dia penuh kasih dan penuh iman yang kuat pokok. Kalau begitu apa yang kedua? Kalau kita baca, nah ini tidak bakal panjang, ayat 6 saja. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Ingat, agar persekutuanmu di dalam iman. Ingat, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala baik di antara kita untuk Kristus, di antara kita untuk Kristus. Amin. Jadi kalau kita lihat tangkap situ ada dua hal di sana untuk kita bertindak terhadap sesama. Apa itu? Yakni persekutuan. Dan kedua, yakni berbuat yang baik. Haleluya. Ya, itu. Kamu harus berbuat yang baik. Kalau engkau bersekutu dengan sesamamu, sekaligus kita bersama dengan bersekutu dengan Tuhanmu, karena tidak terpisahkan. Karena itu seperti bersifat vertikal dan horizontal.
Bertikad itu bersekutuan terhadap Allah Amin. dan bersekutuan terhadap sesama manusia. Setiap kita bersekutu, tidak hanya bersekutu kepada Allah, tapi bersekutu terhadap sesama kita. Haleluya. Kita, apakah persekutuan itu tertanam dari diri kita atau tidak? Apakah itu benar-benar menjadi kehidupan yang dalam diri kita atau tidak? Ini mau diingatkan kita, ingat Filemon begitu luar biasa. Dia membangun persekutuannya dengan sesamanya, walaupun dia derajat yang tinggi secara manusia. Dan bukan hanya itu saja, dia melakukan yang baik dengan sesamanya. Dia menerima keadaan sesamanya, ya, kelemahannya, ketidakberdayaannya dan sebagainya. Itulah dikatakan kepada kita, engkau juga hari ini. Dia berkata kepada kita, ingat, katanya kepada kita hari ini, senantiasa bertindaklah terhadap sesama. Dengan dua hal yang perlukan kita renungkan dengan baik. Setiap kita bersekutu, inilah persekutuan dengan sesama. Yang persekutuan kita saling melihat dan saling menopang. Kita dalam doa bersama-sama untuk bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memohonkan doa-doa kita kepada Allah, apa yang perlu kita doakan secara bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan. Mari kita tangkap itu. Mari kita renungkan. Itu bahkan katakan Paulus kepada kita, engkau jemaat yang hadir beribadah hari ini, engkau dengarkan ya, belajar kau dari Pleno. Kita katakan puji Tuhan. Haleluya. Itu mau diajar kepada kita supaya kita terus membangun persekutuan kita. Dan itu berhubungan dengan kita berbuat yang baik terhadap sesama kita. Sehingga dari diri kita secara daging memang kita bisa bersama orang-orang tua. Ayau nazunokdo masih bersosa. Ya, kayu yang dekatnya yang berkisah-kisah. Tapi dengan itu kita harus mampu menerima sesama kita dengan kelemahan kita. Seperti Yesus, dia ketika dia berkata, Tuhan, ya Bapa, jangan apakan kepada mereka, tapi ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa bersama. Tuhan, jamahlah siang ini, jamahlah sang ini, proseslah dirinya, bentuk hidupnya, sama dasar luar biasa, agar dia mengerti kehendak-Mu dalam dirinya. Itulah doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga sana, ini hubungan kita makin erat. Kalau kita makin erat, makin kita saling memandang, melihat kedua itu selalu ada dalam diri. Itu pasti ketanggal. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ketiga sudah mau selesai, ya, sudah mau selesai. Apa yang ketiga? Yakni penuh sukacita dan tobat. Penuh sukacita dan topan. Apa yang kita lihat di sana? Dia penuh sukacita dan dia penuh kekuatan apa? Sehingga mendapat topan dalam diri. Karena sukacita itu menopang kita makin kuat jalan kita. Itu makanya kalau kita baca di ayat 7, dari kasih-Mu sudah beroleh kegembiraan. Itulah kegembiraan, itulah sukacita itu. Kegembiraan besar dan kekuatan, artinya menopang kita, dikuatkan kita untuk bahkan sukacita yang dapat diserahkan karena sebab hati orang-orang tulus telah Kau hiburkan saudaraku. Terus, sehingga
harus menjadi sukacita bagi seseorang dan menopang seseorang di dalam hidup kita sebagai persekutuan di dalam Tuhan dan sesama. Itu mau diingatkan. Itulah yang tertanam dalam batin dan hidup daripada hidup. Sehingga mau diingatkan, katakan pada kita, mari kita berdasarkan. Mari kita renungkan dengan dalam. Mari kita simak dengan dalam. Kita teguhkan dalam hidup kita, menjalani perjalanan kita ke masa depan. Oh Tuhan, aku percaya menjalani hari-hari itu di tahun 2026 ini. Ingat, masih beberapa bulan lagi kita jalani, setengah tahun lagi. Tapi aku percaya Tuhan selalu ada bersama. Tuhan ada menyertaiku. Tuhan ada bersama. Mari kita renungkan itu dengan dalam. Mari dengan kuat. Mari kita tangkap dengan kita. Jangan kita. Jangan seperti bahasa Indonesia berkata, di ladang ada semak-semak, di sampingnya ada ladang-ladang. Kalau firman Tuhan tidak disimak, maka akhirnya menjadi hilang. Jangan begitu. Haleluya. Sebelah jangan seperti di ladang ada semak-semak, di sampingnya ada ladang-ladang. Jangan firman Tuhan tidak disimak, jaga nanti setelah pulang menjadi hilang. Cakap. Kita renungkan dengan dalam, kita mantap, dan kita renungkan dulu. Kalau setuju katakan haleluya. Haleluya. Untuk mengakhiri firman ini, saya baca ayat Yohanes 17 ayat 23. Begini saya baca. Aku di dalam mereka, kata Yesus. Aku di dalam mereka. Ya. Aku di dalam mereka. Dan engkau, maksudnya engkau itu adalah Allah Bapa itu. Engkau ya di dalam aku, supaya mereka, maksudnya kita ini menjadi satu dengan semua. Haleluya. Haleluya. Itu Tuhan yang ada bersama kita. Tuhan ada menyertai. Dia ada bersama kita dimanapun, memberikan kekuatan dan kekuatan. Inilah kekuatan kita. Yang katakan setuju katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan langsung memasuki firman Kudus.